Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Setiap orang, termasuk saya, pasti pernah mengalami yang namanya masalah. Dan yang namanya orang hidup, pasti setiap orang menghadapi masalah, betul ya? Bahkan ada istilah bahwa manusianya ini tempatnya masalah, teman-teman semua. Nah, di video kali ini saya ingin sedikit sharing tentang apa sih itu masalah. Jadi masalah itu kalau kita bahasakan lain, sebenarnya bisa juga disebut sebagai persoalan, ya. Nah, yang namanya persoalan, jadi kalau di sekolah itu pasti ada namanya soal, ya. Jadi kalau guru memberi soal kepada siswanya, pasti guru itu sudah tahu jawabannya. Nah, kalau dalam konteks kehidupan, kita ini ibarat sekolah, ya, di kehidupan yang sekolahnya ini sangat besar sekali, pelajarannya sangat kompleks, ya, sangat lengkap, ya. Maka di situ juga sebenarnya ada banyak persoalan-persoalan yang diajukan kepada kita, soal-soal yang diajukan kepada kita, dan soal-soal itu sebenarnya juga sudah ada masalah, sudah ada jawabannya, teman-teman semuanya, ya. Jadi kalau kita ini di dunia ini kita ibarat sekolah dan kita diberikan soal, dan soal itu sebenarnya sudah ada jawabannya. Nah, untuk tahu kualitas, ya, nilai kita, ya. Jadi kalau di sekolah itu kan ada nilai, maka kalau kita ingin tahu nilai kita berapa, maka kita harus jawab soal itu. Jadi kalau misalnya Tuhan berikan soal nih kepada kita, ya, persoalan kepada kita, maka untuk kita mendapatkan nilai dari persoalan itu, maka kita harus menjawab soal itu, ya. Nah, teman-teman semuanya, uh, tentang nilai, apa sih nilai itu? Ya, nilai ini biasanya urutan angka-angka, ya, atau bisa disebut sebagai angka. Ya, angka dari 0 sampai 9 itu adalah angka, ya. Dan nilai biasanya adalah sejumlah angka. Misalnya nilainya 50, nilainya 70, nilainya 100, itu juga adalah angka, teman-teman semuanya. Nah, angka-angka ini, ya, itu kita akan dapatkan manakala kita menjawab soal, ya. Jadi nilai ini akan kita dapatkan manakala kita menjawab soal, ya. Jadi kalau kita hari ini dihadapkan pada persoalan hidup, nilai kita menghadapi persoalan itu ditentukan dari jawaban kita, teman-teman semua. Jadi kalau kita dihadapkan pada persoalan, kita bisa menjawab, ya, menjawab persoalan itu dengan baik, maka kita akan mendapatkan nilai, teman-teman semuanya, ya. Jadi jawaban-jawaban yang kita berikan dalam kehidupan inilah menentukan seberapa nilai kita, ya. Dan nilai selalu ditentukan dari angka-angka, ya. Nah, kalau saya ambil contoh nih, misalnya ada dua orang pengusaha, katakanlah seperti itu, ya. Pengusaha A ini, dia ini memulai usahanya dari angka 0, ya. Ya, kembali lagi ya, tadi kan kita bahas angka-angka nih. Pengusaha A ini dia memulai usahanya dari angka 0. Dan saat ini proses perjalanan usaha yang dibangunnya atau bisnis yang dibangunnya tadi itu mendapatkan nilai 7, katakanlah, atau 8, ya.
Sedangkan pengusaha B, dia ini saat ini mendapatkan nilai 10. Tapi pengusaha B ini mulainya dari angka 5 misalnya teman-teman semuanya. Ya. Nah, kira-kira nih menurut teman-teman, siapa yang memiliki progres keberhasilan yang baik, yang bernilai, maksud saya begitu. Pengusaha A atau pengusaha B? Kalau saya memberikan penilaian bahwa pengusaha A ini dia mendapatkan nilai yang baik meskipun saat ini dia berada di angka 7, ya. Nah, pengusaha B dia mendapatkan angka 10 karena dia mulainya dari angka 5. Sedangkan pengusaha A tadi dia mulainya dari angka 0, teman-teman semuanya. Jadi kita tidak bisa menilai seseorang nilainya itu, hasilnya itu dari apa yang dia capai hari ini. Tapi kita juga harus objektif menilai seseorang dari mana dia mulai. Kalau si A tadi memulai bisnis dia dari angka 0 dan dia sekarang mencapai angka 7, tentu ada 7 poin di situ. Kalau ada seseorang yang saat ini angkanya 10, nilainya angkanya 10, tapi dia memulainya itu dari angka 5, ya, tentu poinnya hanya 5, ya. Nah, pengusaha A tadi, dia mulai dari angka 0 itu mungkin memang dia lahir dari keluarga yang sederhana, mungkin juga serba kekurangan, kurang makan, kurang pendidikan, kurang modal dan segala macam. Tapi dia mau memulai dari angka 0, ya. Sedangkan pengusaha yang B tadi, dia memulainya dari, ya bisa jadi karena warisan orang tuanya, karena meneruskan usaha orang tuanya, karena dapat kucuran dana segar, ya, karena dapat bantuan dari investor. Dia mulainya tidak dari angka 0, tapi dia mulainya dari angka 5. Dan saat ini dia mencapai angka 10, itu berarti poinnya juga ada 5 poin yang dia capai sebenarnya. Sedangkan pengusaha yang A tadi, dia memulai dari angka 0 dan mencapai angka 7, maka poinnya ada 7. Berarti kalau kita mau menilai antara pengusaha A dan pengusaha B ini, pengusaha A ini sebenarnya dia memiliki nilai yang lebih. Karena apa? Karena dia memulai dari angka 0. Nah, ada banyak teman-teman, kita lihat realitas sekarang, orang membangun bisnis ya yang dari 0 atau bahkan dari minus itu lebih tangguh ketimbang orang yang memulai bisnis dari angka 5, atau mungkin dari warisan, atau mungkin dari hadiah, atau mungkin dari bantuan dan segala macam. Kenapa? Karena pondasi yang dia bangun itu lebih kuat, ya. Pondasi yang dibangun oleh pengusaha A ini dia lebih kuat daripada pondasi yang dibangun oleh pengusaha B. Ya, mentalitasnya juga seperti itu. Nah, teman-teman semuanya, jadi apakah kita juga harus membangun usaha ini dari 0? Enggak juga. Ya, kalau Anda memang punya privilege, punya kesempatan, punya peluang untuk membangun bisnis tidak harus dari angka 0, ya itu harus disyukurin, teman-teman. Ya, harus disyukurin. Kenapa? Karena Anda mendapatkan peluang, mendapatkan keberuntungan, mendapatkan suatu yang Anda bisa mulai tidak harus dari angka 0. Tapi sekali lagi bahwa kalau kita berbicara tentang value, tentang nilai, bahwa nilai itu dimulai atau nilai itu adalah kumpulan dari angka-angka, dan angka yang kita capai hari ini itu dihasilkan dari mana kita memulainya atau membangunnya, teman-teman. Jadi buat teman-teman yang hari ini mungkin dalam kondisi yang mungkin serba kekurangan, mungkin yang serba mungkin juga ada yang tidak punya modal atau tidak punya akses permodalan, enggak ada masalah menurut saya. Kalau memang teman-teman punya niat yang baik, enggak apa-apa mulai dari angka 0, ya, dan capaian Anda tidak harus membandingkan orang-orang yang sudah mencapai lebih dahulu.
mulailah saja dan bangunlah nilai di situ, meskipun nilai yang Anda bangun itu tidak besar, tapi Anda memulai dari angka yang kecil dan itu juga sebenarnya punya nilai, teman-teman. Oke? Baik, itu mungkin yang bisa saya sampaikan sharing pada pagi hari ini, yang mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.